Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali dalam beberapa bulan terakhir ini banyak orang konseling putus asa, stres. Bahkan tidak bisa lagi fokus kepada janji Tuhan. Karena apa orang putus asa dan stres? Karena beban berat yang dialami. Kita akan lihat ya, apa yang dilakukan bangsa Israel padahal dijanjikan Tuhan masuk tanah perjanjian. Tetapi karena perbudakan yang berat, tidak bisa melihat janji Tuhan lagi. Banyak di antara kita orang Kristen hari ini sudah dijanjikan masa depan yang penuh pengharapan kalau engkau jalan sama Tuhan. Tapi karena persoalan masalahmu berat, nggak bisa lihat janji Tuhan, kau putus asa loh. Di Keluaran 6 ayat yang ke-9, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan. Bapak Ibu mesti baca seluruh pasal 6 ini baru ngerti maksudnya apa. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Banyak orang Kristen gak bisa melihat janji Tuhan, gak bisa fokus sama janji Tuhan, fokus sama apa yang Tuhan janjikan, karena terlalu berat beban hidupnya. Banyak orang tertekan karena hutang, tertekan karena persoalan keluarga, ribut dengan pasangan hidupnya, masalah ekonominya babak belur, bisnisnya kacau dan berantakan, anak-anaknya liar, banyak sekali yang mengalami problem dan masalah. Akhirnya fokusnya kepada masalah, tidak bisa melihat janji Tuhan lagi, sehingga dia putus asa. Banyak sekali saya terima telepon, terima direct message, saya lihat messenger juga banyak yang stres dan putus asa karena fokus kepada masalahnya. Kalau engkau hari ini fokus pada masalahmu, kelihatan dunia ini akan penuh dengan penderitaan. Tapi harusnya kamu fokusnya sama janji Tuhan. Kalau engkau ngelihat penderitaanmu, engkau akan putus asa, stres, dan ujungnya engkau gak punya semangat untuk menghadapi ke depannya itu seperti apa. Kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-69. Ini apa yang dilakukan Daud nih ketika dia mengalami kesesakan yang hebat, kesesakan yang berat. Harusnya kita akan belajar kejadian Daud. Daud ini adalah orang yang dipromosi Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia perang selalu mengalami kemenangan, mengalami hal yang ajaib sama Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga mengalami kesesakan. Kita belajar lihat apa yang dialami Daud nih, supaya kita ini bertindak benar di hadapan Tuhan. Mazmur 69, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Ini orang tertekan sekali, mengalami beban berat. Bapak Ibu bisa bayangin kalau air itu sampai ke leher, engkau gak bisa ngapa-ngapain. Aku tenggelam dalam rawa dan dalam yang dalam. Bapak Ibu bisa bayangin tenggelam di dalam rawa. Ini orang sudah benar-benar mengalami kesesakan yang berat, nggak tahu lagi apa yang dilakukan. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pangsang menghanyutkan aku. Ini bisa dihanyutkan dengan masalah persoalan yang ada. Bapak Ibu, engkau menghadapi masalah apa hari ini? Bisa saja hutangmu terlalu berat, nama baikmu sudah hancur, seakan-akan nggak tahu jalan lagi memperbaikinya. Keluargamu rasanya udah di ujung tanduk, nggak tahu lagi mau diapain lagi. Dengerin baik-baik hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melepaskannya. Daud ngalami yang sama. Ayat yang ketiga. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku aku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Berapa banyak orang alami seperti ini? Berdoa, jerit, nangis. Air matanya sampai kering. Doa sampai suaranya serak. Sampai ketiduran bahkan karena stresnya. Banyak kan? Saya pun pernah ngalami di titik itu. Ketika saya mengalami masa-masa yang berat, saya sama istri saya nangis, berdoa sama Tuhan. Saya jerit sama Tuhan, benar-benar jerit sama Tuhan. Dan sampai kadang-kadang lelah, nggak tahu meski ngomong apa, ketiduran kadang. Ini Daud ternyata mengalami loh. Aku lesu, aku karena berseru-seru sampai jerit sama Tuhan. Lesu, capek, lelah. Kerongkonganku kering, suaranya sampai serak. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Doa nyembah sampai suaranya habis. Matanya nyeri loh rasanya. Karena mengharapkan Allahku. Tetap pengharapannya harus Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi masalah yang berat kayak apapun juga, jangan putus asa, jangan stres. Harapkan sesuatu yang besar dan ajaib dari Tuhan. Pengharapan kita itu Tuhan, bukan orang lain. Kalau kita sudah tahu masalah kita yang menjerat kita begitu rupa, balik kepada Tuhan. Bertobat sama Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan.
Ayat yang keempat, orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Netizen juga banyak sekali ngomongin serampangan sembrono, ya. Benci tanpa alasan, nggak tahu alasannya apa. Atau mungkin orang lain ngata-ngatain karena dengar masalah kita, padahal mereka nggak tahu apa yang kita jalanin. Jalan terus sama Tuhan. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku yang kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Tuhan tuh tahu persis. Kalau kita pernah bikin kesalahan di masa lalu, karena salah kita memutuskan, salah kita ngambil, salah kita ngatur, mengambil keputusan yang salah, ngatur keuangan yang salah, akhirnya kita terjerat persoalan sampai hari ini. Dan Tuhan tahu, Tuhan lihat itu, kesalahan-kesalahannya tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dari kita membela diri, membenarkan diri, merasa benar sendiri, datang kepada Tuhan, bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan terus membela diri, jangan terus lari dari kenyataan. Hadapin masalah dan persoalan itu bersama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Nggak ada persoalan yang nggak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Tergantung engkau mau putus asa atau tambah stres. Kalau engkau melihat janji Tuhan, engkau akan diberikan kekuatan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan secara ajaib. Hari ini, coba kita selalu koreksi sampai kedalaman batin ini. Ada nggak kesalahan? Ada nggak dosa? Ada nggak pelanggaran? Ada nggak kebodohan yang kita pernah lakukan di masa lalu? Perbaiki, bertobat, balik kepada Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan sanggup memulihkannya. Ayat yang ke-6, janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, jangan kena noda oleh karena aku. Orang yang mencari engkau, ya Allah Israel. Banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Karena apa? Hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa? Orang nggak tertarik kenal Tuhan. Kalau hidup kita ini diberkati, hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, hidup kita ini diberkati bukan selalu materi ya, hidupmu tuh bahagia, hidupmu tuh sejahtera, hidupmu tuh benar-benar dalam kekudusan kesucian, hidup benar di mata Tuhan. Makanya orang bisa tertarik karena ngelihat Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu. Tapi hidupmu sengsara, menderita, stres, panik, kacau, bingung, jadi problem, jadi batu sandungan, orang tuh nggak tertarik. Bahkan kita harus jagain nama Tuhan supaya kita nggak jadi batu sandungan terhadap orang lain. Kita seringkali tanpa sadar kita ngomong nama Tuhan, sebut-sebut nama Tuhan, posting pakai nama Tuhan, khotbah, pelayanan, tapi hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Terutama istrimu, suamimu, tersandung dengan kelakuanmu, anak-anakmu, orang terdekatmu, tersandung dengan kelakuanmu, ya bertobat balik kepada Tuhan. Harus dapati hatimu benar di hadapan Tuhan. Jangan bikin dosa, jangan permalukan Tuhan dengan sikap dan tindakanmu. Kalau engkau ngaku Kristen, orang itu ngelihat bahwa engkau harusnya hidup seperti Kristus. Tapi kalau kelakuannya tambah buruk, malah tidak jadi berkat. Ayat yang ke-7, sebab oleh karena engkau aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah kalau ini terjadi, kita ini hidup benar difitnah, karena kebenaran difitnah, jalan terus, Tuhan pasti bela. Tapi kalau kita bikin dosa, ya kita bertobat balik kepada Tuhan. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Benar, kalau orang hidup dalam Tuhan, harusnya mencintai Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia mendedikasikan hidupnya sama Tuhan. Kalau orang mencintai Tuhan, benar-benar dia harus benar pikul salib sanggil diri mati daging. Pasti banyak orang mencela. Mungkin banyak orang bilang, kamu fanatik, kamu sok Kristen, kamu sok pendeta, kamu sok kudus, sok suci. Jalan terus sama Tuhan. Kalau engkau dedikasikan hidupmu sama Tuhan, komitmen jalan sama Tuhan, Tuhan yang akan bela. Nggak perlu ikutin kata orang lain, apalagi orang lain itu salah. Jalan terus sama Tuhan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Udah hidup benar pun masih dapat celah. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Kalau hidupmu hari ini karena kesalahan dan pelanggaran hidupmu nih diolok-olok,
jadi bahan tertawaan orang lain, ya bertobat balik kepada Tuhan. Tapi kalau engkau hidup benar, tapi orang ngolong-ngolong kamu, jalan terus sama Tuhan, gak usah pusing dengan kata-kata yang buruk. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Kadang kita ini udah berdoa, tapi Tuhan gak jawab. Kita udah ngalami titik terendah, mungkin breakthrough dan terobosan, Tuhan tetap gak lakukan pertolongannya. Enjoy, terus cari Tuhan, jerit sama Tuhan, gedor terus pintu Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Ini benar-benar terdesak. Hidupnya mengalami kesesakan yang berat sekali. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutku di atasku, mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik, berbanglah kepadamu menurut rahmamu yang besar. Kadang doa kita itu gak langsung dijawab sama Tuhan, dibiarin. Waktu dibiarin itu sebenarnya Tuhan mau kita ini berubah. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Dari semua persoalan, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau hati kita. Kalau doamu belum dijawab hari ini, kalau Tuhan belum bikin terobosan sampai hari ini, Tuhan sedang berurusan dengan hidup. Persiapkan hatimu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau ngambil keputusan tetap mencintai Tuhan, sekalipun doamu belum dijawab, pertolongan itu akan datang dengan segera, dengan caranya yang ajaib. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku terdekat, segeralah menjawab aku. Berapa banyak orang alami kayak begini? Sudah pada detik-detik terakhir seperti di ujung tanduk, ternyata Tuhan belum tolong juga. Tuhan ajarin kita loh, hidup dalam iman. Tuhan tuh ajarin kita lewat kesesakan, lewat persoalan, lewat himpitan, lewat tekanan, lewat masalah yang terjadi. Tuhan ajarin kita ini supaya hati kita ini terpautnya sama Tuhan, bukan terpaut sama masalah. Kenapa Bapak Ibu stres dan bingung, kacau? Karena engkau coba menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Semakin engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri, semakin bingung, semakin kacau, semakin ruwet, semakin berantakan. Justru ketika engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan belum jawab, beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu untuk terima breakthrough dan terobosan. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Tuhan tahu, gak ada yang bisa disembunyikan segala sesuatu yang di dalam diri kita. Jangan beri ruang gelap, apapun itu namanya dalam diri kita. Kalau itu kita kasih ruang gelap, gak sepenuhnya hati kita berikan sama Tuhan. Sedikit saja ada ruang gelap, setan bisa ambil keuntungan untuk hajar kita. Makanya harus hidup ini didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Ayat yang ke-20, celah itu telah mematahkan hatiku, aku putus asa. Kalau kita pikirin masalah, persoalan, ejekan orang lain, kata-kata orang lain, tekanan dari orang lain, dan setan ambil keuntungan, dan dia nipu kita, akhirnya kita ini patah hati dan putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur tetapi tidak aku dapati. Berapa banyak orang sampai putus asa sama Tuhan, bahkan kepahitan sama Tuhan. Bodoh kalau kamu kepahitan sama Tuhan, nyalain Tuhan. Bodoh. Orang Kristen yang paling bodoh adalah orang Kristen yang kepahitan sama Tuhan. Lu kamu tanpa Tuhan jadi bubur kamu, nggak jadi apa-apa kamu. Orang Kristen kok doanya nggak dijawab kena masalah berat kok nyalain Tuhan. Ngawur kamu, nggak kenal Tuhan. Kalau engkau ngadepin masalah, persoalan sampai hari ini belum dijawab Tuhan, Tuhan sedang urusin hatimu. Bertobat balik sama Tuhan. Jangan nyalain Tuhan. Malah datang kepada pendeta minta ditumpangi tangan, sampai diuyak-uyak kepalamu, tidak akan selesai sampai kamu beresin hatimu. Tuhan mau hati kita ini loh, Tuhan mau hati kita. Hati ini yang harus didedikasikan sama Tuhan. Sepenuhnya. Harus hidup kita dedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Celah itu telah mematahkan hatiku. Aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur tetapi tidak aku dapati. Berapa banyak orang alami hari ini sampai hari ini belum mengalami breakthrough terobosan, masih dalam proses, masih dalam padang gurun. Artinya engkau sedang diajarin untuk terpaut sama Tuhan. Jangan nyerah, kejar Tuhan terus. Tuhan ajarin hatimu, Tuhan proses hidupmu, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di tanah perjanjian. Bagaimana mungkin dari budak langsung ke tanah perjanjian, mentalnya belum terbentuk.
mentalnya masih mental budak. Dan tanah perjanjian didudukin orang-orang perkasa loh, orang-orang gagah perkasa loh, orang seperti raksasa loh. Dan mereka harus dikalahkan loh, untuk direbut kembali tanah perjanjian. Ya enggak bisa bangsa Israel. Masih dibawa ke padang gurun pun keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir enggak pernah keluar dari hatinya orang Israel. Gerutu, ngomel, ngeluh, nyalain. Padahal Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang besar di tanah perjanjian. Kalau masih hatinya busuk dan jahat, akhirnya mati di padang gurun. Hanya didapatin Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun yang sisanya mati jadi bangkai di padang gurun. Ya kita hari ini yang sedang ngadepin masalah, jangan putus asa, jangan stres, jangan bingung, jangan panik, jangan nggak tahu apa-apa gitu loh. Lu cari Tuhan. Dengerin khotbah. Kalau nggak mau belajar firman, dengerin khotbah. Hamba-hamba Tuhan itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bagus di YouTube tuh. Dengerin mereka. Terutama dengerin khotbah saya. Dengerin. Lakukan, praktekan. Pak, belum dijawab Tuhan. Sampai kapan ini? Saya tuh sering kali terima message WA, Messenger, direct message isinya seperti itu loh. Tuhan belum bikin terobosan, Pak. Tuhan belum jawab loh. Saya pun ngalami proses selama hampir 5 tahun di proses Tuhan kok. Proses itu tujuan untuk meremukkan hati kita kok. Nikmatin. Engkau ketika diproses, Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bangsa Israel dibentuk di padang gurun, disekolahin di padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Ternyata tidak lulus. Kalau engkau nggak lulus, engkau nggak bisa menikmatin janji Tuhan. Ditipu setan, hancur sudah. Jangan pernah nyalain Tuhan. Tuhan tetap baik apapun yang terjadi. Sekalipun kondisi kita tidak baik, keluarga kita tidak baik, keuangan kita tidak baik, Tuhan tetap baik dan Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik di depan. Amin. Ayat 21, bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini orang lain kerjanya yang jelekin, kasih kata-kata busuk, kata-kata yang menyakitkan. Jalan terus sama Tuhan. Dan pada waktu haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nggak ada yang manis dalam hidupnya. Dikasih yang jelek-jelek terus dari orang lain. Bahkan orang yang gak kenal pun bisa maki kita, ngerendahin kita, mandang kita. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, jalan terus. Kalau hidup kita dosa, ya kita bertobat, balik sama Tuhan. 22. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi berangkat. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah mereka menjadi tidak ada penghuninya. Perhatikan ayat yang ke-29. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berguguplah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biar hatimu hidup kembali. Cari Tuhan, bikin hidup kita itu semangat, bikin kita itu seperti dicas kembali. Bapak Ibu, kalau kita ini sedang putus asa, stres, kacau karena kita nggak dekat dengan Tuhan, pasti orang yang putus asa, stres, bingung, kacau, hidupnya berantakan, jauh dengan Tuhan, pasti hubungannya dengan Tuhan pasti tidak baik. Apalagi orang yang suka menghakimi, orang yang suka menuduh, orang yang menjelekkan, orang yang merendahkan, suka membanding-bandingkan pasangan hidup dengan orang lain dengan bebek. Hubunganmu dengan Tuhan pasti nggak benar. Orang kalau hatinya benar, kata-katanya benar, sikapnya benar, tindakannya benar. Nah, kita mesti benerin dulu. Kalau kita ini hari ini mau benarkan hati kita, mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau mulai bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Waktu kita mulai bangun hubungan keintiman dengan Tuhan, yang kita kosong, gak punya kuasa, putus asa, stres, panik, bingung, dan kacau itu seperti dicolok, dicas dengan terhubung dengan kabel dalam sumber kekuatan yang ajaib. Kabelnya itu apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Kita tiba-tiba dicas kembali, diricas, diberikan kekuatan dan kemampuan berjalan untuk melihat masa depan yang penuh pengharapan, melihat janji Allah. Perhatikan nih, ayat yang 34, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak
cucu hamba-hambanya akan mewarisnya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Enjoy. Hidupnya penuh pujian, bersukacita, bersukaria. Tapi kalau engkau stres, bingung, panik, menyembah Tuhan itu berat, doa berat, baca firman berat, maunya apa? Tidur, nggak ngerti apa-apa, malah kacau dan panik. Nah, kalau kita hari ini benar-benar ngadepin masalah yang berat dan kau nggak tahu jalan keluarnya, jangan pakai cara keluarmu sendiri, pakai caramu sendiri, serahin sama Tuhan. Kalau tetap nggak tahu jalan keluarnya, cari makanan enak, istirahat, tidur, rest in the presence of the Lord. Tetap cari Tuhan, kejar Tuhan, jerit sama Tuhan. Tuhan akan turun dengan caranya ajaib. Tuhan akan bebaskan orang yang mengalami kesesakan, orang yang mengalami himpitan, orang yang namanya sudah hancur, Tuhan sanggup pulihkan. Orang yang putus asa, Tuhan sanggup pulihkan. Karena Tuhan kita adalah hobinya memberkati, mempromosi, membuat hidup kita menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Dia di muka bumi. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, kesusahan seharian cukup sehari. Kesusahanmu hari ini taruh di depan rumah, jangan dibawa ke rumah. Besok bangun pagi, kamu menikmatin kasih setia yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru, jatah yang baru, yang selalu baru setiap hari. Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menikmati hidup kita. Kita akan bahagia. Kita akan menikmati dan mulut kita bisa nyembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Pak, masalahnya belum kelar. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, senengin hati Tuhan. Kalau engkau senengin hati Tuhan, tiba-tiba dengan caranya yang ajaib, Dia sanggup membebaskan hidupmu dan memulihkan serta mempromosi hidupmu untuk tujuan satu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan disembah dan dimuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mulai hari ini tidak mau stres, tidak mau putus asa. Kami mau melihat janji Tuhan. Kami mau melihat fokus kepada janji Tuhan saja, bukan pada masalah dan persoalan. Kami akan tetap menjerit sama Tuhan. Kami akan berdoa. Kami akan cari Tuhan. Kami akan menghubungkan diri kami dengan kekuatan ilahi lewat doa, pujian, dan penyembahan di kamar doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengalami proses peremukan masalah, tekanan, himpitan, persoalan apapun juga. Ada beberapa orang yang namanya sudah hancur. Tuhan sanggup pulihkan namamu. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan pelayananmu yang sudah hancur. Tuhan sanggup pulihkan keuanganmu. Cari Tuhan, kejar Tuhan, beresin hatimu sama Tuhan. Tuhan akan sanggup buat breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Ada beberapa orang yang benar-benar mengalami tekanan. Serahin hatimu sama Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan akan turun tangan dengan caranya, bikin breakthrough dan terobosan. Hobinya Tuhan kita adalah memberkati, mempromosi. Hobinya Tuhan kita adalah membuat anak-anaknya berjalan dalam kekudusan kesucian, menggenapi rencana Allah di muka bumi. Amin. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul. Tuhan proteksi, jaga, dan lindungi. Sertai dia terus, berikan kemampuan kekuatan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa. Kami materaikan firman yang membersamakan dengan darah anak domba Allah, nempel, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Sampai firman ini jadi kehidupan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua masalah, persoalan, kesesakan kami. Kami mau belajar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan akan buat mujizat dalam kehidupan kami. We thank you, we praise you, we adore you. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.